Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat IM sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu. Amin. Oke, sahabat IM sekalian, kali ini kita akan membahas materi peluang, yaitu materi pada kelas 9 SMP. Silakan dipersiapkan alat tulisnya dan siapkan tempat yang nyaman supaya tidak terganggu oleh kondisi di sekitarnya. Oke, kita bahas ya tentang peluang. Apa sih peluang itu? Peluang itu menunjukkan kejadian seberapa besar kemungkinan kejadian itu akan terjadi. Jadi peluangnya berapa besar? Nilai peluang yang rendah itu menandakan kejadian yang terjadi itu sangat kecil. Kejadian yang akan terjadi itu sangat kecil. Sebaliknya, jika nilai peluangnya itu tinggi atau mendekati 1, maka kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi. Kemungkinan besar maksudnya ya. Kemungkinan besar suatu peristiwa itu akan terjadi. Nah, akan kita perdalam di penjelasan selanjutnya. Oke. Next. Kita membahas peluang. Seperti itu. Di dalam peluang ada yang disebut dengan ruang sampel. Oke. Jadi ada yang disebut dengan ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misalkan kita melempar sebuah uang koin, maka ruang sampel atau kemungkinan yang akan keluar itu adalah contoh melempar uang koin. Maka ruang sampelnya kita simbolkan dengan NS, ruang sampel. Yang akan terjadi itu kalau tidak angka, gambar. Kemungkinannya hanya 2 ini. Kalau tidak angka yang keluar, maka gambar. Sedangkan angka dan gambar ini disebut titik sampel. Oke. Atau anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Anggota ruang sampel adalah A dan G, maka disebut titik sampel. Anggota ruang sampel kita sebut dengan titik sampel. Oke. Selanjutnya di dalam membahas peluang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus menentukan ruang sampelnya. Tadi ketika kita melempar uang, yang kemungkinan keluar adalah angka dan gambar. Ada berapa kemungkinan? Maka ruang sampelnya ada 2. Anggota ruang sampelnya adalah 2. Apa saja angka dan gambar. Kalau dadu, misalkan melempar dadu 1 ya, dadu. Ruang sampelnya S-nya ya. Ruang sampelnya itu kalau tidak angka 1, mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 6. Jadi bisa diperhatikan ya. Kalau melambungkan 1 mata uang logam dan 1 dadu, 1 koin plus 1 dadu, berarti ruang sampelnya bisa saja angka mata dadu 1, angka mata dadu 2, angka mata dadu 3, angka 4, angka 5, angka 6. Atau sebaliknya, bisa
gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, maksudnya gambar dan mata dadu 4, gambar 5, gambar 6. Ada berapa? Banyaknya ruang sampelnya ada 12. Tapi kalau ditanya nanti 5 koin 3 dadu, nah itu kan kita kesusahan. Maka kita cukup melihat di sini ruang sampel koin itu ada berapa? 2. Ruang sampel dadu ada berapa? 6. Jadi koin dan dadu tinggal dikalikan, 2 dikali 6, maka ruang sampelnya ada 12. 2 dadu. Oke, berarti 6 dikali 6, karena 1 dadu itu 6, maka ruang sampelnya di sini ada 36. 2 koin misalkan, 2 koin 1 dadu, maka 2 kali 2 kali 6 sama dengan 24. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bahas rumus peluang. Oke. Peluang kita simbolkan dengan PA. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian A per kemungkinan semuanya, atau kita singkat NA per NS. Banyaknya kejadian yang terjadi itu per kemungkinan keseluruhannya atau ruang sampelnya. Dan yang perlu diingat, peluang itu tidak pernah lebih dari 1. Jadi nilai peluang itu lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi kalau mendapatkan peluang lebih dari 1, maka hasilnya salah. Ya, peluang itu maksimal 1. Oke. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah frekuensi kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Kita melakukan percobaan, berapa kemungkinan kejadian yang terjadi. Maka frekuensi kejadian itu rumusnya adalah FA sama dengan peluang suatu kejadian dikali berapa banyak kita melakukan percobaan. FA sama dengan PA kali N. Jadi inilah yang harus dipahami. Oke, next. Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola bernomor 1 sampai dengan 10. Oke. Berarti ada sebuah kantong, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika sebuah bola diambil secara acak, maka peluang terambil bola bernomor bilangan prima. Oke. Kita cari NA-nya. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7. 9 tidak masuk. Oke. Ini ada berapa? Ternyata ada anggotanya ada 4. Sedangkan ruang sampelnya itu seluruh kejadian atau seluruh kemungkinan, yaitu 1, 2 sampai 10. Banyaknya ada 10. Maka peluang 4/10, atau kalau disingkat 2/5, tapi tidak disingkat ya, ada disederhanakan maksudnya. Oke, next. Soal nomor 2. Dalam sebuah kantong terdapat 8 bola bernomor 1 sampai dengan 8. Oke, kantong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengkap di kantongnya isi. Akan diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor lebih dari 6. Lebih dari 6 berarti NA. Yang lebih dari 6 adalah 7 dan 8. Banyaknya ada 2. Ruang sampelnya kemungkinan seluruhnya adalah 1, 2 sampai 8. Banyaknya ada 8. Berarti peluang suatu kejadiannya 2 berbanding 8. Jawaban yang betul adalah A. Next. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor kurang dari 6. Oke. Titik sampelnya. NA-nya kita cari kurang dari 6 berarti
1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya ada 5. Sedangkan ruang sampelnya kemungkinan seluruhnya adalah 1, 2, titik-titik sampai 9. Ada 9. Maka peluang 5/9. Jawabannya adalah A. Next, dalam sebuah kantong terdapat 9 buah bola yang telah diberi nomor 1 sampai 9. Jika diambil, oke, ada 9 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dalam sebuah kantong. Maka peluang terambilnya bola bernomor genap. Kita cari. Bernomor genap itu 2, 4, 6, 8. Sedangkan ruang sampelnya 1, 2, sampai 9. Peluang suatu kejadian NA per NS. NA-nya ada 4, sedangkan ruang sampelnya ada 9. Berarti peluangnya adalah 4/9. Jawabannya adalah C. Next, dalam sebuah kantong terdapat 10 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima ganjil. Oke. Prima ganjil berarti NA 5 ganjil, 2 tidak masuk, berarti 3, 5, dan 7. Anggotanya ada 3. Ruang sampelnya 1, 2, 3, sampai 10. Sehingga peluang sebuah kejadian NA per NS 3/10. Oke, jawabannya adalah B. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, 3 keping uang logam. Ingat, ada 3 keping uang logam. Ruang sampelnya 2, 2, 2. Maka ruang sampel 2/3 sama dengan 8. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Itu cara cari. Peluang muncul 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar dan 1 angka. 8 itu bisa berarti begini. Angka, 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 angka gambar bisa dibalik angka gambar angka bisa menjadi gambar angka-angka, bisa menjadi gambar angka gambar, bisa menjadi gambar-gambar angka, bisa menjadi gambar-gambar gambar. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, masih ada yang kurang. Bentar. Apa yang kurang? Ya, ada 8. Gambar-gambar, gambar, angka gambar, angka gambar-gambar. Oh, angka gambar-gambar belum lagi. Angka gambar-gambar, gambar-gambar-gambar. Ya. Yang ditanya 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar, 1 angka. 2 gambar, ini 2 gambar. 1, 2 gambar, 2 gambar, 1 angka. Ada 3. Berarti NA-nya ada 3. Peluang kejadian NA per NS, sehingga hasilnya adalah 3/8. Next, Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil 1 permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut. Berapakah peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah ya? Oke. Merah ada 6. Oranye ada 5. Sedangkan kuning ada 3.
hijau 3, biru ada 2, merah muda ada 4, ungu U gitu aja ada 2, coklat C ada 5. Kita hitung 6 tambah 4 10. Oke, 5 tambah 5 10, tinggal 2 tambah 2 4 tambah 6 10 juga, berarti 30. Total keseluruhan adalah 30. Berarti ruang sampelnya NS nya 30. Yang diminta warna merah, berarti NA warna merah itu ada 6. Berarti peluang Roni NA berbanding NS 6 berbanding 30 atau 1/5. Ditanya persen, oke, tinggal kita buat 1/5 dikali 100%. Ciu-ciu 20%. Jawabannya benar adalah B. Next, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 keping uang logam bersamaan sama adalah 2 angka 1 gambar. Tadi kita dapatkan 2 angka 1 gambar itu ada 3. Berarti NA ada 3, NS nya karena 3 keping berarti 2 kali 2 kali 2, karena 1 keping uang itu ruang sampelnya adalah 2, maka hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti peluang 3/8. Jawaban yang benar adalah C. Next, selembar kartu diambil secara acak dari 1 set kartu bridge. Oke, 1 set kartu bridge berarti ruang sampelnya ada 52. Pengambilan dilakukan sebanyak 260 kali N, banyaknya 260 kali, dan setiap sekali pengambilan kartu dikembalikan lagi. Frekuensi harapan terambilnya kartu as. Oke, kartu as itu ada 4, berarti NS NA ada 4. Peluang frekuensi harapan FH adalah peluang suatu kejadian dikali banyaknya percobaan. Peluang A itu adalah NA per NS dikali N. Ini frekuensi harapan. NA nya tadi ada 4/52 dikali 260. Maka frekuensi harapan kita ciu-ciu, hasilnya adalah 1/13 dikali 260. Maka frekuensi harapan ciu-ciu sisa 20 kali. Oke, alhamdulillah kali ini kita telah menyelesaikan latihan bagian pertama pada bab peluang. Oke, lanjutkan, nantikan video selanjutnya pada bagian kedua mengenai bab peluang. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari